Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Anton Johannes Tongkir, nomor 15S25. Sekarang saya akan menjelaskan program saya. Pertama kita mulai terlebih dahulu. Tugas kali ini kita akan mengembangkan beberapa fungsi dan spesifikasi yang telah ditentukan. Studi kasus, Butet baru saja bertemu dengan seorang dosen pemrograman yang memintanya untuk mengembangkan suatu program sederhana yang mensimulasikan entitas-entitas di lingkup akademik. Sebenarnya sang dosen telah mengembangkan desain dasar dari simulator dan Butet hanya diminta untuk mengimplementasikannya. Sebagai langkah awal, simulator hanya akan mengenali entitas mata kuliah, yaitu course, mahasiswa yaitu student, dan rencana studi yaitu enrollment. Berikut adalah rincian entitas dalam simulator. Sebuah course memiliki kode mata kuliah atau code, nama mata kuliah atau name, kredit dengan variabel kredit dan nilai minimum pasang grade. Aturan besaran kredit adalah 0 lebih kecil dari kredit lebih kecil atau sama dengan dari 8. Yang kedua, seorang student memiliki name atau ID, nama mahasiswa atau name, year, dan study program. Ketiga, sebuah enrollment adalah relasi yang menghubungkan course dan student. Sebuah course dapat dikontrak oleh banyak student dan seorang student dapat mengontrak banyak course. Suatu enrollment terikat pada suatu semester di suatu tahun akademik atau academic year. Sebuah enrollment menjadi sebuah course, student, academic year, semester. Lihat nilai yang diperoleh oleh mahasiswa yang bersangkutan atau grade. Terdapat 3 semester, ganjil atau odd, genap atau even, dan pendek atau short. Kelima, terdapat 8 opsi nilai huruf atau grade, yaitu A, AB, B, C, C, D, E, D. Untuk mengantisipasi situasi, lalu selanjutnya terdapat situasi di mana nilai belum masuk, maka by default diset dengan 0. Untuk setiap nilai huruf dapat dikonversi menjadi nilai angka seperti 4.0, 3,5, 3,0, 2,5, 2,0, 1,0, dan 0,0. Untuk nilai huruf D, dan ketika nilai bukan diberikan maka menjadi nilai angka 0,0. Simulator diharapkan memiliki fitur-fitur dasar sebagai berikut. Yang pertama, membuat sebuah course dengan menggunakan fungsi create course, menampilkan informasi dari sebuah course stdout dengan menggunakan fungsi print underscore course, membuat seorang student dengan menggunakan fungsi create student. Keempat, menampilkan informasi dari seorang student course stdout dengan menggunakan fungsi print student. Yang kelima, membuat sebuah enrollment dengan menggunakan fungsi create enrollment, karena menampilkan informasi dari sebuah enrollment ke stdout dengan menggunakan fungsi print enrollment. Memperhatikan kompleksitas persoalan, kemudian meminta bantuan dari sang sahabat pojok. Setelah mendengar penjelasan Butet, tanpa berpikir 2 kali, ia pun bersedia membantu. Semua entitas telah didefinisikan pada berkas akademik dan entitas course, student, dan enrollment didefinisikan dalam bentuk structures. Sementara opsi nilai, atau grade, dan semester didefinisikan dalam bentuk enumeration. Pada akademik.hjp telah dituliskan spesifikasi dari fungsi-fungsi yang harus dikembangkan dengan menyelesaikan tugas ini. Butet hanya diperbolehkan untuk mengubah berkas akademik.h saja. Pada berkas tersebut berisi implementasi dan dari spesifikasi. Implementasi yang dikerjakan harus merujuk pada spesifikasi. Dan diminta itu, pertama, print course akan menampilkan kode mata kuliah, nama mata kuliah, kredit, dan nilai minimum dalam bentuk nilai huruf. Keempat, data tersebut ditulis dalam satu baris keluaran dengan simbol sebagai separator atau pemisah. Yang kedua, ada print student akan menampilkan nama mahasiswa, angkatan, dan program studi. Keempat, data tersebut juga ditulis dalam satu baris keluaran dengan simbol pipe sebagai pemisah. Lalu yang ketiga, ada print enrollment akan menampilkan kode mata kuliah, mahasiswa, tahun akademik, semester, dan performa yang diraih. Performa adalah hasil perkalian antara kredit dari mata kuliah dan nilai atau angka yang diperoleh. Performa ditulis dalam format 2 digit dengan digit nilai prestasi. Keempat data tersebut
ditulis dalam satu garis keluaran dengan simbol pipe sebagai pemisah. Proses kompilasi harus menyatakan program dan akademik.c yang berisi implementasi berikut. Ini adalah contoh untuk mengkompilasi T07_00.c seperti ini. Lalu dari kompilasi akan dihasilkan dengan sebuah workers executable 07 untuk case 0 sebagai contoh didemonstrasikan oleh keluaran yang diharapkan seperti berikut. Untuk case 1 diharapkan keluaran yang sebagai berikut. Untuk case kedua sebagai berikut, case ketiga juga seperti di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke academic.h. Pertama kita akan mulai dari file academic.h. File ini merupakan file header yang sudah disediakan. Di sini terdapat definisi dari tipe data dan struktur yang akan kita gunakan, seperti yang dijelaskan di readme tadi. Bisa dilihat di sini ada enum grade, untuk menyimpan opsi dari A sampai T dan enum semester. Untuk pilihan semester. Selanjutnya program ini menggunakan tipe data struct untuk memastikan untuk mendefinisikan entitas. Ada struktur course.t dan seperti untuk menyimpan data mata kuliah seperti kode dan SKS. Lalu ada struct student itu untuk data mahasiswa, dan struct enrollment untuk data yang menggabungkan entitas mahasiswa dan mata kuliah beserta nilainya. Di bawah struct terdapat deklarasi fungsi-fungsi yang implementasinya saya kerjakan di file academic.c. Selanjutnya kita akan membedah kode yang di file academic.c. Sebelum mengimplementasikan fungsi saya membuat logika bantuan di fungsi grade to text dan calculate performance. Pada grade to text saya menggunakan struktur if else rantai yang sederhana. Tujuannya untuk menerjemahkan nilai enum seperti grade A menjadi text string cuma A saja, karena nantinya bisa dicetak ke layar. Lalu pada function float calculate performance, saya mengonversi nilai huruf menjadi nilai angka pecahan, misalnya yang A jadi 4,0 menjadi yang B menjadi 3,0. Selain itu, nama angka tersebut diberikan dengan jumlah kredit atau SKS untuk mendapatkan nilai performa mahasiswa. Selanjutnya kita akan membahas function grade. Selanjutnya ada kelompok fungsi untuk membuat entitas, yaitu grade course. Sini ada grade course, grade student, dan grade enrollment. Logika dari ketiga fungsi ini mirip. Saya membuat variabel struct baru, lalu mengisi atribut-atributnya dengan data dari parameter fungsi. Karena data berupa teks atau array of character, saya mengambil fungsi string copy dari library yang ini, dari library string.h, untuk menilai data string ke dalam struktur. Khusus untuk grade enrollment, saya melakukan nilai default untuk grade menjadi grade 6
sesuai dengan instruksi yang diberikan pada soal. Ini fungsi printnya. Untuk menampilkan data, saya menggunakan fungsi print course. Fungsi print course. Untuk menggunakan data, saya menggunakan fungsi print course, print student, dan print enrollment. Di sini yang diminta itu memastikan format keluaran sama persis yang diminta oleh soal. Nah, pada print enrollment, saya memanggil fungsi bantuan calculate performance. Di sini calculate performance yang tadi dibuat untuk mendapatkan level performa. Saya mencetaknya menggunakan format 2 di belakang koma agar sama persis. Selanjutnya kita akan membahas chain of Baptiste. Seperti yang diminta di soal, ada dua jenis submissionnya, yaitu academic.c dan chain of txt-nya. Bisa dilihat saya membacakannya secara bertahap, mulai dari memahami header, membuat fungsi helper, hingga mengimplementasi utama. Dan ada satu proses perbaikan atau di mana saya harus menyelesaikan nama variabel dari academic year menjadi year pada fungsi create enrollment agar program tidak mengalami error kompilasi dan salah dengan academic. Saat itu saya melakukan compile dan uji coba semua test case menggunakan gcc dan semua berhasil membuat output yang sesuai. Dan kita akan masuk ke pengujiannya. Seperti yang tadi tekniknya, kita mulai dari case 0. Ini gcc sebenarnya yang diminta di readme, output yang dikeluarkan sama persis. Kita akan lanjut selanjutnya ke case 1. Case 1 juga sama proses yang diminta oleh readme. Selanjutnya case kedua. Case 2 sama persis. Case terakhir.
semua submission tereksekusi dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.